Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifania Arsya Aulia, kelas RA12 Manajemen semester 4 Universitas Primagraha. Baik, saya akan membahas ulang terkait materi yang sudah dibahas karena video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Baik, nah di sini kita akan membahas manajemen itu sendiri. Nah, apa sih manajemen? Manajemen itu kuncinya ada dua, yaitu PDCA atau POAC. Jadi PDCA itu P-nya itu plan, rencana, D-nya itu do, lakukan, C-nya itu cek, periksa, terus A-nya itu X, tindak lanjut. Dan yang kedua itu goals itu yaitu tujuan. Jadi manajemen itu PDCA untuk mencapai goals yang ujung-ujungnya itu duit. Nah, lalu kenapa seorang manajer itu harus mempunyai 3 good things? Yang pertama yaitu good looking, karena bukan berarti kita harus ganteng atau cantik, tapi lebih ke penampilan yang rapi dan enak dilihat. Kenapa penting? Karena penampilan itu kesan pertama. Kalau manajer tampil rapi, orang jadi lebih respect dan percaya. Bayangin aja kalau manajernya pakainya kusut dan berantakan, pasti kesannya kayak nggak profesional kan. Nah, lalu yang kedua itu good communication. Nah, ini juga penting banget karena sebagai seorang manajer kita harus bisa ngomong dengan jelas, terus kita juga harus nyambung dan enak diajak diskusi. Soalnya tugas manajer itu bukan cuma ngasih arahan, tapi juga mengatasi masalah dan ngobrol sama banyak orang, mulai dari atasan, bawahan, sampai klien. Jadi kalau komunikasinya buruk bisa bikin salah paham dan kerjaan jadi kacau. Nah, lalu yang ketiga yaitu good attitude. Nah, kenapa ini penting? Sikap yang baik itu kunci buat dihormati dan disukai tim. Jadi manajer yang rendah hati, sabar, dan mau dengerin bawahan pasti bikin suasana kerja jadi nyaman. Kalau manajernya galak, sombong, atau gampang marah, tim pasti nggak betah dan bisa jadi nggak produktif. Nah, jadi kenapa 3 hal ini penting? Karena 3 hal ini bikin manajer lebih dipercaya, dihormati, dan bisa memimpin dengan baik. Soalnya jadi manajer itu bukan cuma soal pintar kerja, tapi juga soal gimana kita berinteraksi dan memengaruhi orang lain. Nah, lalu di sini ada buat masuk dan sukses di dunia kerja itu kita butuh 3 senjata utama, yaitu yang pertama ada skill atau kemampuan, yang kedua ada knowledge, pengetahuan, dan attitude yaitu sikap. Nah, yang pertama itu ya skill, kemampuan. Jadi apa yang bisa kamu kerjakan, kayak contohnya kamu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, kenapa penting? Karena perusahaan cari orang yang bisa kerja beneran, nggak cuma duduk manis. Skill itu bikin kamu berguna di tempat kerja. Kalau kamu punya skill yang dibutuhkan, kamu bisa langsung bantu menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu knowledge atau pengetahuan. Jadi apa yang kamu tahu, misalnya kamu tahu tentang teori marketing, tentang manajemen, atau tentang tahu atau ngerti tentang cara buat laporan keuangan. Kenapa penting? Karena kerja itu butuh dasar pemahaman. Tanpa pengetahuan, kamu bakal bingung harus mulai dari mana. Jadi skill bisa jalan lebih efektif kalau kamu ngerti kenapa dan gimana caranya. Nah, yang ketiga yaitu sikap. Jadi gimana cara kamu bersikap di tempat kerja? Contohnya kayak disiplin, jujur, mau belajar, bisa kerjasama, nggak gampang ngeluh. Nah, kenapa penting? Karena seberapa jago apapun kamu, kalau sikapnya jelek, kayak misalnya sombong, males, suka ngelawan, itu orang bakal malas kerja bareng kamu. Banyak perusahaan lebih milih orang yang skillnya biasa aja tapi sikapnya bagus daripada orang jago tapi susah diatur. Nah, di sini ada hard skill 20%. Jadi hard skill itu adalah kemampuan teknis yang bisa kita pelajari. Kenapa cuma 20%? Karena semua orang itu bisa belajar hard skill asal mereka mau latihan dan ikut pelatihan. Tapi itu cuma alat di dunia kerja nyata. Alat itu nggak akan banyak gunanya kalau kamu nggak bisa kerjasama atau komunikasi. Nah, lalu ada soft skill 80%.
Soft skill ini yaitu kemampuan berinteraksi dan bersikap, kayak contohnya komunikasi yang baik, kerjasama, disiplin, jujur, berpikir, kritis, sabar, tangguh, dan percaya diri. Kenapa soft skill ini lebih gede 80%? Karena dunia kerja itu isinya orang-orang, jadi kamu nggak kerja sendirian. Kalau kamu punya soft skill yang baik, kamu lebih mudah diajak kerja bareng dan dipercaya. Lalu selanjutnya di sini ada manajemen lintas budaya. Apa itu? Menurut Adler 2002, manajemen lintas budaya atau cross-cultural management merupakan perilaku orang-orang dalam organisasi di seluruh dunia dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana bekerja dalam organisasi dengan karyawan serta kelompok pelanggan dari budaya yang berbeda. Nah, lalu di sini ada 6M unsur manajemen. Yang pertama yaitu orang. Unsur ini paling penting soalnya orang lah yang ngelakuin semua kegiatan dalam organisasi, bisa karyawan, staf, atau atasan. Tanpa orang, kerjaan gak akan jalan. Yang kedua itu material atau bahan. Bahan-bahan ini atau barang yang dipakai buat produksi atau layanan, misalnya di pabrik bisa berupa bahan baku, di kantor bisa kertas, alat tulis, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu machines, mesin atau teknik. Bisa mesin nyata kayak komputer, printer, alat produksi, atau teknologi kayak software yang bantu kerjaan. Tujuannya ini biar kerja lebih cepat dan efisien. Nah, yang keempat, money, uang. Ini unsur paling penting buat biayai semua kegiatan dari bayar gaji, beli bahan, sewa tempat, sampai promosi. Jadi kalau kita tanpa uang, organisasi bisa berhenti jalannya gitu. Nah, yang kelima itu metode atau cara kerja. Langkah kerja yang digunakan supaya kerjaan rapi, cepat, dan hasilnya bagus, misalnya metode kerjaan tim, SOP, atau sistem shift. Nah, yang terakhir yaitu market atau pasar. Pasar itu tempat atau sasaran produk atau jasa organisasi, bisa konsumen umum atau pelanggan khusus. Jadi tanpa pasar, produk nggak akan laku. Jadi 6M unsur manajemen ini kaitannya ada dengan organisasi, manajer, dan manajemen. Lalu selanjutnya yaitu budaya dan kebudayaan. Apa sih? Kata budaya dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, atau bentuk jamak dari budi, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Menurut Sandi Suwardiasan 2016, kata budaya atau culture berasal dari bahasa Latin colere, yang berarti mengerjakan tanah, mengelola, memelihara ladang. Pengertian ini kemudian meluas ke hal-hal rohani dan cara hidup atau way of life yang memancarkan identitas suatu bangsa. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budaya berarti pikiran, akal, budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah, serta keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, lalu selanjutnya itu budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi? Yaitu sistem makna bersama yang dianut anggota, membedakan organisasi dengan yang lain, mencakup nilai, keyakinan, dan asumsi yang mendasari perilaku. Nah, menurut Stephen V. Robbins dan Timothy 2008, budaya organisasi sangat penting karena membentuk identitas, nilai, dan perilaku anggota, mempermudah koordinasi dan komunikasi, serta meningkatkan komitmen dan kinerja untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pengkondisian budaya. Nah, pengkondisian budaya atau cultural conditioning adalah proses di mana seseorang belajar dan menginternalisasikan nilai, norma, perilaku, dan keyakinan budaya tertentu melalui interaksi dengan lingkungan budaya mereka. Proses ini terjadi sejak kecil melalui pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media, dan memengaruhi cara seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan dunia. Nah, contoh pengkondisian budaya itu adalah belajar nilai-nilai seperti kerukunan,
terus gotong royong, dan menghormati orang tua yang merupakan nilai-nilai penting dalam budaya Indonesia. Selanjutnya, status kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan yang efektif dan organisasi yang mendukung keberagaman budaya adalah kunci keberhasilan manajemen lintas budaya. Jadi, pemimpin yang mampu memahami dan menghargai perbedaan budaya serta mampu membangun lingkungan kerja yang inklusif akan mampu memanfaatkan potensi penuh dari karyawan mereka yang beragam. Contohnya yaitu pemimpin yang berupaya memahami preferensi komunikasi di berbagai negara, seperti menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur di negara dengan budaya individualis, misalnya Amerika, atau menggunakan pendekatan yang lebih informal dan personal di negara dengan budaya kolektif, misalnya Indonesia. Lalu, organisasi yang memiliki kebijakan yang jelas mengenai diskriminasi dan pelecehan, serta memiliki program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran budaya di antara semua karyawan. Lalu selanjutnya yaitu akar kulturisasi organisasi. Akar kulturisasi organisasi adalah karakteristik inti yang dihargai bersama oleh semua anggota organisasi, membentuk identitas dan kepribadian perusahaan ini. Ini mencakup nilai-nilai, keyakinan, sikap, sistem, dan aturan yang memengaruhi perilaku karyawan. Akar budaya organisasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemimpin yang menjadi role model, sistem penghargaan yang adil, atau komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan. Lalu budaya organisasi memiliki beberapa fungsi penting, termasuk menetapkan batasan perilaku, menumbuhkan rasa memiliki, dan mendorong komitmen anggota terhadap tujuan organisasi. Lalu selanjutnya yaitu ada beberapa budaya penting di dunia. Yang pertama ada Amerika Serikat. Ciri utamanya yaitu individualisme, kebebasan, dan kepraktisan. Lalu nilai utamanya yaitu kebebasan dan hak individu sangat dijunjung tinggi. Masyarakatnya cenderung mandiri dan langsung berbicara to the point. Lalu waktu dianggap sangat berharga, time is money. Lalu ciri budayanya itu yang pertama gaya hidup modern, serba cepat dan praktis. Yang kedua berpakaian santai tapi profesional di tempat kerja. Yang ketiga yaitu percaya pada persaingan sehat dan meritokrasi yang berprestasi yang menang. Lalu yang kedua yaitu ada Cina atau Tionghoa. Ciri utamanya yaitu yang pertama kolektivitasme, hierarki, dan kehormatan keluarga. Lalu nilai utamanya yang pertama yaitu keluarga sangat penting, bahkan lebih penting dari individu. Lalu yang kedua yaitu menghormati orang tua dan leluhur adalah prinsip hidup, nilai Konfusianisme. Yang ketiga yaitu hubungan sosial, guanxi, penting dalam bisnis dan kehidupan. Lalu ciri budayanya yang pertama itu sangat menghargai etika, kesopanan, dan tradisi, menjaga kehormatan atau muka jadi hal utama. Yang keempat, banyak perayaan tradisional seperti Imlek atau Tahun Baru Cina. Nah, dalam kehidupan sosial dan kerjanya, yang pertama itu bersikap sopan dan tidak terlalu belak-belakan. Terus yang kedua, keputusan sering dibuat secara kolektif, mempertimbangkan senioritas. Lalu yang ketiga ada budaya Melayu. Ciri utamanya yaitu kekeluargaan, sopan santun, dan nilai agama. Nah, nilai utamanya yang pertama itu menjunjung tinggi adat istiadat dan agama, terutama Islam bagi Melayu atau Muslim. Terus yang kedua, gotong royong dan kebersamaan jadi bagian penting dalam hidup sosial. Yang ketiga yaitu sopan santun dan hormat kepada orang tua atau senior sangat ditekankan. Lalu ciri budayanya yang pertama yaitu bahasa yang lembut, penuh perumpamaan dan pantun. Yang kedua, kegiatan adat seperti kenduri, pernikahan, adat, dan adat bersalaman masih sangat kuat. Yang ketiga, berpakaian sopan sesuai dengan norma agama dan budaya. Lalu dalam kehidupan sosial dan kerjanya, yang pertama yaitu pendekatan halus dan tidak langsung, lebih disukai dalam komunikasi.
Yang kedua yaitu hubungan kekeluargaan sering tercermin dalam cara kerja dan keputusan. Lalu selanjutnya bisnis internasional lintas budaya. Jadi apa sih bisnis internasional lintas budaya itu? Yaitu praktik menjalankan bisnis di seluruh dunia, mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang ada di berbagai negara. Pemahaman lintas budaya sangat penting untuk kesuksesan bisnis internasional karena dapat membantu perusahaan menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan yang kuat, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Mengapa pemahaman lintas budaya sangat penting dalam bisnis internasional? Yang pertama itu mengurangi kesalahpahaman. Jadi perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi, negosiasi, dan bahkan dalam produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, yang kedua, membangun hubungan yang kuat. Jadi pemahaman tentang budaya lokal membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemerintah di negara lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi. Jadi lintas budaya dalam bisnis internasional membutuhkan komunikasi yang efektif dan sensitif terhadap perbedaan budaya. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Jadi bisnis yang memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya pasar lokal dapat lebih efektif menjangkau pelanggan dan meningkatkan daya saing. Lalu yang kelima yaitu memperluas pangsa pasar. Pemahaman lintas budaya memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pasar global dengan lebih efektif dan memperluas pangsa pasar. Lalu selanjutnya itu ada tantangan bisnis internasional lintas budaya. Yang pertama itu perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa ini memastikan komunikasi yang efektif dengan bahasa yang berbeda, membutuhkan penerjemahan yang tepat dan pemahaman akan nuansa bahasa. Yang kedua yaitu perbedaan nilai dan norma. Perbedaan dalam nilai-nilai budaya seperti individualisme vs kolektivisme atau kekuasaan vs non-kekuasaan dan jangka pendek dapat mempengaruhi cara bisnis beroperasi. Yang ketiga yaitu ada perbedaan praktik bisnis. Jadi tata cara negosiasi, etika bisnis, dan peraturan hukum dapat berbeda di berbagai negara sehingga membutuhkan penyesuaian. Lalu selanjutnya yaitu strategi bisnis internasional lintas budaya. Yang pertama yaitu pelatihan lintas budaya, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang budaya dan praktik bisnis di negara lain dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan mereka dalam berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Yang kedua yaitu menghindari stereotip. Hindari membuat asumsi atau generalisasi tentang budaya lain berdasarkan stereotip. Yang ketiga itu mengikuti pedoman etika. Memastikan bahwa perusahaan mengikuti pedoman etika dan praktik bisnis yang bertanggung jawab di setiap negara. Yang ketiga yaitu membuka komunikasi. Jadi menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan mendorong komunikasi yang efektif antara karyawan dari berbagai latar belakang. Yang keempat yaitu mencari penasihat ahli. Jika diperlukan, konsultasikan dengan ahli yang memahami budaya dan praktik bisnis di negara yang dituju. Selanjutnya yaitu negosiasi bisnis internasional lintas budaya. Negosiasi bisnis internasional adalah proses yang dinamis dan kompleks yang melibatkan pertukaran gagasan, informasi, dan tawaran antara bisnis yang berasal dari berbagai budaya untuk mencapai kesepakatan. Proses ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya, kemampuan komunikasi yang kuat, dan fleksibilitas dalam prosedur bisnis. Lalu tujuan negosiasi bisnis internasional yaitu yang pertama mencapai kesepakatan. Tujuan utama negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara berbagai pihak. Yang kedua, membangun hubungan negosiasi. Jadi tidak hanya tentang kesepakatan, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan mitra bisnis internasional. Yang ketiga yaitu menghadapi tantangan lintas budaya.
Jadi negosiasi internasional seringkali melibatkan tantangan komunikasi lintas budaya yang membutuhkan kesadaran akan isyarat nonverbal dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai prosedur bisnis. Lalu yang terakhir yaitu ada tips sukses dalam negosiasi bisnis internasional. Yang pertama yaitu perhatikan etika bisnis. Jadi memahami dan mengikuti etika bisnis yang berlaku di negara yang tertuju. Yang kedua, fokus pada win-win solution, yaitu mencari solusi yang saling menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu tunjukkan percaya diri dan keterbukaan. Jadi membuka diri terhadap ide-ide baru dan bersikap percaya diri dalam menyampaikan argumen. Yang keempat yaitu mendengarkan sesama. Jadi memperhatikan kebutuhan dan kekhawatiran dari pihak lain, fleksibel dan bersedia berkompromi. Jadi bersedia untuk bernegosiasi dan mengkomodikasi permintaan pihak lain. Kalau yang kelima itu persiapkan dokumen yang diperlukan. Memastikan bahwa semua dokumen yang relevan telah disiapkan sebelum memulai negosiasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.